Pasar modal. Pasar modal didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel yang bertempat di Batavia, Jakarta. Pasar modal atau capital market yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Yang kedua, memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat ekuiditas perusahaannya melalui penjualan saham melalui prosedur IPO atau efek utang. Yang ketiga, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna peningkatan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Yang kedua, fungsi keuangan, yaitu sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Yang keempat, menampung tenaga kerja. Dan yang kelima, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Manfaat pasar modal yang pertama bagi emiten, yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana. Yang kedua, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat bebas atau mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Selain itu, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang kedua, bagi investor yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi pemegang saham mempunyai suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS serta hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh setiap tahun. Yang ketiga, bagi lembaga penunjang, berkembangnya pasar modal juga akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuan dan peran pasar modal. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Peranan pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil return yang diharapkan. Yang ketiga, pasar modal menciptakan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Setelah memahami fungsi dan peran pasar modal, lalu apa sih tujuan pasar modal? Pasar modal memiliki beberapa tujuan utama yaitu sebagai berikut. Membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menyediakan wadah investasi bagi masyarakat, memberikan jalan bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan ke publik, sehingga perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan dan masyarakat pemodal atau investor tanpa utang. Info pasar modal. Sebelum menjual saham di pasar modal, perusahaan terlebih dahulu harus go public ya. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dapat dikategorikan menjadi 4 pasar, yaitu pasar perdana, primary market. Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Pasar kedua, secondary market. Pasar kedua atau sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar ketiga, trade market. Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham
atau sekuritas lain di luar bursa atau over the counter market. Pasar keempat, forward market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli efek antar investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Pelaku dan lembaga terkait pasar modal. Pelaku pasar modal. Secara umum, pelaku inti di dalam pasar modal adalah investor dan emiten. Hanya saja di pasar modal, pelaku inti tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Karena itulah dibutuhkan pihak lain yang juga pelaku utama. Emiten. Emiten adalah perusahaan swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek. Investor adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Prinsipnya, siapa saja dapat menjadi investor. Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Pialang atau perantara, perdagangan atau broker adalah perusahaan yang menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi. Penasehat investasi adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain. Lembaga terkait pasar modal. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal. Contohnya, bank kustodian, yaitu bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain. Biro administrasi efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan dan mendapat izin dari OJK. Wali amanat adalah pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek tanpa surat kuasa khusus. Larangan wali amanat. A. Dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten. B. Dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten. C. Dilarang melangkap sebagai penanggung dalam emiten efek bersifat utang atau sukuk yang sama. Kewajiban wali amanat. A. Membuat kontrak perwaliamatan dengan emiten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. B. Memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk atas kerugian dalam pelaksanaan tugasnya. C. Memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh OJK. Perusahaan pemeringkatan efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Objek pemeringkatan. Yang pertama, efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek lain yang dapat diperingkat. Yang kedua, pihak sebagai entitas termasuk reksadana dan dana investasi, real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pemeringkatan efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Selain itu, wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian, serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan. Perusahaan wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan pihak yang dimaksud. Kewajiban-kewajiban perusahaan pemeringkatan efek antara lain: A. Bersifat objektif dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan. B. Memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar. C. Melakukan kaji ulang terhadap prosedur untuk memastikan proses pemeringkatan. D. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil peringkat yang tidak sesuai. E. Melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan yang diperingkat. F. Memantau entitas dan atau efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat sesuai dengan prosedur. G. Mengkaji ulang berkala hasil peringkat yang telah dikeluarkan. H. Mengungkap hasil akhir sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. I. Mempunyai komite pemeringkatan dan pejabat kepatuhan. Dan larangan-larangannya yaitu:
A. Memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal. B. Baik secara implisit maupun eksplisit memberikan kepastian atas hasil sebelum selesainya proses pemeringkatan. C. Melakukan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan. D. Memberikan data atau informasi rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan. E. Menentukan hasil peringkat berdasarkan hal lain selain faktor yang relevan dengan objek pemeringkatan. F. Memberikan rekomendasi mengenai struktur produk keuangan terstruktur yang sedang diperingkat. G. Melakukan pemeringkatan apabila diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan dengan afiliasi dengan perusahaan. Lalu, karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas efek atau entitas yang diperingkat. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang terdaftar di OJK yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari akuntan, konsultan, hukum, penilai, notaris, dan profesi lainnya. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terbagi menjadi 3, yaitu saham, obligasi, dan derivatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah saham. Saham merupakan surat pernyataan kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan penerbit saham. Berikut tipe dari saham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah saham biasa, yang merupakan saham yang paling banyak dijual di pasar modal. Contohnya seperti saham blue chips, income stock, cyclical stock, growth stock, defensive stock, dan speculative stock. Yang kedua adalah saham preferred atau otoritas campuran yang merupakan gabungan antara saham biasa dan saham obligasi. Kesamaannya dengan saham biasa adalah tidak memiliki tanggal jatuh tempo serta mewakili kepemilikan modal. Sedangkan kesamaannya dengan saham obligasi adalah dari segi jumlah dividen tetap sama selama masa periode saham. Yang kedua adalah obligasi, yang merupakan surat tanda pengakuan hutang atau peminjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu dan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan memberikan bunga yang jumlah dan pembayarannya ditetapkan oleh penerbitnya. Yang ketiga adalah instrumen derivatif, yaitu instrumen yang diturunkan dari efek lainnya atau yang disebut dengan underlying. Instrumen derivatif ini terbagi menjadi 4, yaitu reksadana, yang kumpulan dari saham obligasi serta efek lainnya yang dimiliki oleh sekelompok investor yang dikelola perusahaan investasi profesional. Yang kedua adalah bukti raik, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah opsi, yaitu hak yang diberikan kepada investor untuk membeli instrumen pada harga dan waktu tertentu. Jika investor tidak mengambil hak, maka hak akan hilang. Keempat adalah kontak feature, yaitu alat pelindung bagi pihak berkepentingan, yaitu investor dan manajemen dari risiko perubahan harga dan sekuritas dan risiko tingkat bunga. Mekanisme transaksi pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan penawaran umum dan perdagangan perusahaan yang terkait efek yang diterbitkannya. Pasar modal banyak memberikan alternatif cara untuk para investor melakukan investasi lainnya. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS atau disebut dengan Jakarta Automatic Trading System. Perdagangan efek ini hanya dilakukan untuk anggota bursa. Di bawah ini kita bisa lihat proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Jadi, calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek. Setelah itu, baru bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JETS. Di tahap ini adalah komunikasi jual beli antara petugas perusahaan efek dan investor. Setelah order
Pesanan yang masuk ke JETS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JETS. Maka transaksi sesudah selesai, informasi bahwa order telah selesai, kemudian diinformasikan ke investor. Lalu, tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini adalah proses keriling, transaksi pemindahan pembukuan, yang dilakukan oleh Keriling Penjaminan Efek Indonesia. Dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Pencatatan transaksi pasar modal. Pasar modal merupakan jenis investasi jangka panjang. Metode pencatatannya menggunakan metode harga perolehan dan metode equity. Metode harga perolehan. Saham yang dibeli sebagai investasi jangka panjang dicatat sebesar harga perolehannya. Dividen diakui sebagai pendapatan saat diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Penerbit Saham. Setelah pembelian dicatat, maka investasi harus dinilai dengan metode harga terendah di antara harga perolehan dan harga pasar. Pada akhir periode harus ditentukan harga pasar keseluruhan saham yang dimiliki untuk dibandingkan dengan keseluruhan harga perolehan. Apabila keseluruhan harga pasar lebih rendah dari harga perolehan, maka selisihnya didebetkan ke rekening. Transaksi yang pada umumnya dijumpai untuk investasi jangka panjang meliputi pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan saham. Metode equity. Metode equity digunakan jika investor mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan penerbit saham, memiliki 20% saham atau lebih. Saham yang dibeli dicatat sesuai harga perolehannya. Transaksi saham merupakan objek pajak penghasilan. Besarnya transaksi saham yang dipungut dari transaksi penjualan saham di bursa efek ditentukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham. PPh bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham dikenakan PPh tambahan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun atau periode. Pencatatan transaksi obligasi. Investasi dalam obligasi pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tetap dalam jangka panjang. Pencatatan investasi obligasi sama seperti menghitung investasi jangka pendek. Dicatat dengan harga perolehannya, serta menghitung dan mencatat jika adanya bunga yang berjalan, baik jual beli maupun akhir periode. Dalam pencatatan transaksi obligasi, apabila harga perolehan di atas harga nominal, selisihnya disebut agio atau premium. Apabila harga perolehan di bawah harga nominal, maka selisihnya disebut disagio atau yang sering kita kenal diskon.